Nah, dari pertanyaan itu ngebuat aku jadi mikir gitu. Ya, gue udah ngapain aja selama 2020 ini. Nah, selain main-main sama anak-anak, karena di rumah aja, jadi aku menggali potensi masak aku dong. Di 2020 ini nggak banyak jalan-jalan, karena kita semua sama-sama tahu kalau kita lagi banyak lockdown ya, karena ada wabah, jadi di rumah aja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Silmi. Nah, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Alhamdulillah sekarang Allah kasih kesempatan buat aku ketemu lagi sama teman-teman semua, ngupload YouTube lagi. Semoga kedepannya makin sering ketemu lagi. Oke, untuk video kali ini, video ini berawal dari kakak kelas aku yang nanya di sosial medianya. Kita udah ngapain aja sih di 2020 ini? Sesuai nggak sih sama resolusi yang udah kita buat di awal tahun 2020? Nah, dari pertanyaan itu ngebuat aku jadi mikir gitu. Ya, gue udah ngapain aja selama 2020 ini? Oke, jadi di video ini aku mau bareng-bareng lihat nih, kira-kira di 2020 aku udah ngapain aja. Yuk, kita lihat ya dari yang pertama. Pertama ini hal yang paling sering aku lakukan tapi jarang terdokumentasi adalah main-main sama anak-anak. Ya iyalah ya, secara aku ibu rumah tangga, jadi ya banyaknya sama anak-anak. Nah, ini ada video sama anak-anak. Ini adalah main tusuk-tusuk sedotan ke saringan. Ya, jadi setelah 3 hari dibuat, anak-anak cuma liatin doang, pada akhirnya anak-anak mau main juga setelah 3 hari diliatin doang gitu mainan. Terus juga banyak sih, ada kita pernah outbound juga, aku bikin jalur-jalur outbound. Terus sering banget juga ngajak anak-anak cerita, ngajak bahas ya, terutama yang udah bisa ngomong kan. Ngajak dia menceritakan kembali gitu apa yang udah pernah dan udah sering aku ceritain sebelum dia tidur. Storytelling gitu ya. Terus ini ada juga foto Balkis sama Batinya pakai topeng ondel-ondel, karena Balkis tuh tahu ada di sini di kekeluargaan Jakarta gitu ada patung ondel-ondel. Jadi dia seneng banget ngeliatin patung ondel-ondelnya tuh, topeng ondel-ondelnya. Jadi aku buatin topeng ondel-ondel. Nah, ini juga ada video Balkis sama Hilwah aku ajak bermain menyusuri jalan gitu. Ceritanya lagi Quran based play, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Jadi kayak menyusuri jalan yang lurus gitu. Nah, pokoknya banyak banget hal-hal yang aku bikin mainan gitu ya buat anak-anak. Sampai aku tuh follow IG daily activity buat anak-anak, gimana caranya anak-anak tuh nggak bosen gitu di rumah aja. Jadi banyak banget yang aku lakuin di rumah sama anak-anak dan jarang terekam gitu, kayak ngechat atau menggunting itu kan nggak mungkin aku sambil ngeliatin mereka sambil direkam juga, karena itu berbahaya ya kan, kalau guntingnya kena khawatir dan lain-lain sebagainya. Nah, selain main-main sama anak-anak karena di rumah aja, jadi aku menggali potensi masak aku dong. jadi lebih sering masak-masak di rumah, masak pastel, terus juga pasta beberapa kali, terus ada bikin cheesecake yang fluffy jiggly itu loh. Terus juga bikin ini cinnamon roll, terus bikin roti cane juga, roti Mariam. Ini mengingatkan aku sih pas setiap pulang kuliah tuh di stasiun Depok Baru kan ada roti Mariam ya. Aku tuh suka banget beli roti Mariam sambil nungguin kereta api datang. Jadi wah, enak banget sambil makan itu tuh bener-bener menyenangin perut, dan aku kangen banget sama roti Mariam, jadi aku bikin sendiri di rumah. Terus sering banget juga bikin pizza di rumah.
Dari toppingnya macam-macam, tuna, daging, ayam, segala macam dibuat. Nah, terus juga apalagi nih, bikin pempek. Bikin pempek, pakai mie-nya pakai spaghetti sih. Ya ala-ala aja lah. Terus juga bikin kastangel. Bikin kastangel gampang lah ya, semua juga bisa. Terus bikin mie ayam lagi, udah. Sama, oh iya, yang paling viral nih. Yang paling viral. Jadi guys, Aku bikin roti boy ya. ala-ala tapi Roti kecil. boy. Terus bikin, oh ini, Dutch buttercook. Dutch buttercook tuh kayak kue mentega Belanda gitu. Nah, alhamdulillah ya, kita mau launching juga produk Dutch buttercook. Nah, dan masih banyak lagi sebenarnya masakan-masakan kue-kue yang udah aku bikin tapi nggak didokumentasiin. Nah, terus juga di 2020 ini gara-gara masak-masak, aku jadi jualan roti boy. Ini dia foto-fotonya, foto-foto roti boynya. Alhamdulillah dalam sehari cukup banyak ya, bisa 2-3 kali adonan bikin. Dan itu menghabiskan waktu yang sangat banyak. Jadi ya nggak setiap hari jualannya, karena kasihan anak-anak kalau setiap hari jualan nggak keurus, nggak keperhatiin gitu ya. Terus aku punya kebiasaan baru, bukan kebiasaan sih, aku baru menemukan kalau ternyata healing aku dari kepenatan di rumah aja ini gampang banget. Yaitu apa coba? Beres-beres. Jadi setelah beres-beres, setelah aku nyuci piring yang awalnya aku nggak suka, ternyata setelah nyuci piring, wow, enak ya ternyata. Habis nyuci piring tuh lega. Terus lihat wastafel tuh rapih, enak banget lah. Terus jadi kayak lega, happy gitu. Terus begitu juga dengan nyetrika. Nyetrika, ketika aku dibiarin nyetrika atau nyuci piring atau melakukan segala hal tanpa digangguin anak-anak tuh ngebuat aku tuh happy gitu. Karena itulah me time aku sebenarnya. Jadi aku nggak perlu lagi sekarang nyari-nyari waktu me time mau misalnya nonton gitu. Enggak lah ya, kayaknya sekarang lebih kayak ya udah aku mau ngerjain kerjaan rumah tapi jangan gangguin gitu. Jadi sekarang suami aku kayak punya tugas gitu buat jagain anak-anak selagi aku beres-beres untuk me time aku, untuk healing dari kalau aku ada kesel atau ada stres gitu. Kayak gitu. Jadi enak banget ya kayaknya. Healing aku sekarang gampang. Terus bermanfaat lagi. Nah, terus ini salah satu impian aku yaitu bikin YouTube. Sebenarnya bikin YouTube ini udah dari tahun 2014 keinginannya ya. Keinginannya udah dari 2014. Terus teman-teman yang di Indonesia juga selalu bilang, Sil kenapa lo nggak bikin YouTube aja, YouTube family vlog gitu, di orang-orang yang tinggal di luar negeri, yang di Mesir segala macam, keliling-keliling, lihat-lihat apa aja wisata yang ada di Mesir segala macam, makanan-makanan. Terus kayak tekadnya tuh belum terkumpul banyak gitu. Sampai akhirnya 2020 ini dengan keterpaksaan ya, karena di rumah aja akhirnya buat inovasi gitu. Sebenarnya sih udah resolusi sih dari 2020 awal ditulis bikin YouTube gitu. Dan akhirnya tercapai juga walaupun dengan segala drama ya, karena bikin YouTube ini bener-bener menguras waktu dan tenaga gitu. Karena dari mulai bikin kontennya, mau bikin konten apa dipikirin, terus juga materinya harus dipikirin juga. Terus pas rekaman videonya dari awal tag sampai gimana caranya biar cahayanya bagus segala macam. Belum lagi editingnya, itu benar-benar lama ya, terutama buat aku dan suami yang masih baru banget itu di dunia per YouTubean, video, Adobe Premiere, wow. Jadi kita benar-benar belajar banget. Aku sama suami aku benar-benar kayak mulai banget dari awal, tanya-tanya teman, belajar ke rumah teman, terus nyetel video-video
apa namanya, tutorial Adobe Premiere kayak gimana caranya biar bagus, biar ada filter inilah segala macam, biar ada efeknya segala macam. Jadi emang bener-bener menyita waktu dan pikiran banget. Nah, terus ini juga ada video di mana aku mau bikin video di taman sama suami aku, dan ada anak-anak juga, dan kita nggak ada orang yang jagain anak-anak, jadi anak-anak tuh ceritanya mau ikut rekaman, dan ternyata itu nggak bisa sama sekali anak-anak ikut rekaman, sedangkan kontennya bukan konten mereka, ngomongin konten orang dewasa. Jadi susah banget, ribet, dan akhirnya yaudah nggak jadi aja bikin konten di taman, bikin rekaman video di taman. Kapan-kapan lagi aja rekamannya. Dan aku siapa namanya? Badi Dan Abah? ya abadi Terus ini? dan jiwa. Oke, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan nih. Jadi langsung aja ya teman-teman. Tuh lihat tuh Hilwa sampai udah terbalik sampai udah nggak tahu lagi deh mau apa ya Hilwa ya. Udah pusing di Instagram. Bukan Q&A sih, tapi kayak jejak pendapat ya. Gimana sih teman-teman menyikapi kasus-kasus kalau teman-teman diajak chat sama lawan jenis tuh apa aja batasan-batasan yang. Nah, oke, kita lanjut ke di 2020 ini nggak banyak jalan-jalan karena kita semua sama-sama tahu kalau kita lagi banyak lockdown ya karena ada wabah. Jadi di rumah aja, dianjurkan untuk di rumah aja supaya nggak ketularan gitu kan. Nah, jadi di awal 2020 bulan Februari, alhamdulillah di Kairo ada kayak book fair gitu, namanya Ma'rot Lil Kutub telah. Nah, jadi ada ini ke Ma'rot, lihat pameran buku, terus anak-anak juga beli buku, terus main-main, beli mainan juga, banyak lah ya. Terus apalagi waktu itu belum ada wabah ya, jadinya masih boleh. Terus paling aku sama anak-anak ke lapangan olahraga bareng sama anak-anak Islah. Terus juga, nah ini nih liburan yang paling jauh di 2020 yaitu ke Ain Suhnah. Ain Suhnah, kita ke pantai, kita kayak staycation gitu sama kakak kelas, Kak Wafi. Terus kita ke pantai, terus ke kolam renangnya juga, main-main pasir, anak-anak seneng banget main-main pasir, bikin bangunan, main ombak. Terus Hilwah juga sekalian ya dia mengenal tekstur. Dan ini bagus banget nih, view depan hotel kita. Udah bagus banget kan kalau siang dan kalau malam kayak gini. Dan ini udah lengkap banget. Aku anjurin banget sih buat teman-teman yang di sekitar Kairo, bisa banget kalau mau main-main ke Ain Suhnah. Terus selain ke Ain Suhnah paling ke lapangan, terus juga ke Hadikoh itu taman ya. Terus di 2020 ini sedihnya banyak banget teman-teman deket aku dan suami yang pulang ke Indonesia karena udah selesai studinya di sini, udah nggak ada kegiatan apa-apa lagi, visanya udah berakhir, jadi pulang deh ke Indonesia. Ini salah satunya ada Ria sama Hamnah yang nggak ada fotonya di video ini. Ria Hamnah yang pertama kali menyambut aku di Mesir. Ini ada Marwan teman suami. Sini ada Kak Feby dan keluarga Zidan di bandara fotonya. Di sini Zahra sama suaminya.
Allah baik banget Zahra dan suami sama keluarga kita. Kak Feby juga baik banget. Semuanya baik banget ya. Ini ada Nazmin dan Hakan yang udah pulang juga ke Indonesia. Bener-bener baik banget. Aduh jadi pengen nangis. Terus ini juga ada Fudla sama Bang Mikdad. Ini Muhammad temannya suami. Nah ini juga nih paling deket banget. Nadwa dan Arif Bilah. Kita udah kayak saudara banget, udah apalagi suami aku sama si Arif Bilahnya ya, udah temen dari awal ke Mesir gitu, jadi emang deket banget. Nah ini Azra, keluarganya Kak Sofi sama Kak Yaul, di rumahnya waktu mau pulang. Nah, lalu di awal Desember aku dapat kesempatan yang Masya Allah banget, yaitu belajar semi formal, ikutan sama panitia Mawaris Ijmi yang lagi pelatihan Mawaris untuk panitia yang bakalan nyelenggarain daurah Mawaris untuk mahasiswa di Kairo. Nah, karena suami aku ketua Ijmi-nya kan, jadi ada kesempatan buat joinan tanpa harus bayar-bayar kan. Jadi ya udah langsung ikutan. Nah, ada lagi nih yang terakhir banget di Desember 2020 aku, yaitu anniversary aku dan suami. Nah, ini dia kartu ucapannya. Oh iya, jadi aku buat kayak syukuran gitu, kasih kue Dutch buttercook yang aku sering bikin di rumah, kue andalan atau kue mentega atau lekker Holland. Kue mentega Belanda ini yang gampang banget, akhirnya aku buat ini dan kasih-kasihin ke teman-teman terdekat aku. Dan ini adalah kartu ucapannya nih. Mohon doa dan dukungan memperingati 6 tahun pernikahan kami. Formal banget kan? Gak apa-apa lah, sekali-kali kan. Hidup adalah tentang memberi manfaat. Doakan agar pernikahan kami selalu berkah dan bisa terus menebar manfaat, kayak gitu. Jadi memaknai 6 tahun pernikahan ini dengan suami yang penuh dengan drama, penuh dengan berstrategi, dengan apa ya, suka dan duka sama suami. Jadi benar-benar luar biasa lah, apalagi di tahun 2020 ini kan, kebanyakan kita di rumah aja, suami juga nggak kerja jadi guide selama 2020 ini. Jadi benar-benar membuat kita tambah mengenal satu sama lain gitu kali ya. Oke, ini ada foto-foto reviewnya teman-teman yang udah dikasih sama kita. Banyak banget yang kasih testimoni. Ini yang lucu banget, tersosit pada masa kini, dia yang enifnya bagi-bagi kue. Dulu mohon doa dan dukungan MPM aja Silmi rela menempuh jarak dari PNJ Depok ke CVS. Sekarang dia rela dari Baobab ke Musalas dong. Rumah kita sama-sama lantai atas pula, Sutuh tuh lantai terakhir ya, lantai atas banget. Kayak gitu, jadi lucu banget sih ini si Putri. Dan banyak lagi yang lucu-lucu dan doa-doa dari teman-teman sangat berarti banget buat kami. Doa-doa yang Masya Allah banget. Makasih banyak teman-teman semua yang udah doain kita, yang udah support kita sampai hari ini. Yang jelas Enif tahun ini yang ke-6 aku benar-benar bahagia banget. Alhamdulillah lagi karena banyak banget resolusi aku di awal 2020 yang aku bikin di Januari 2020, dan sekarang itu banyak yang terchecklist, walaupun banyak juga sih yang gak terchecklist. Alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan buat aku, masih kasih kesehatan buat aku sampai detik ini. Walaupun ya banyak di luar sana, ya kita tahu lah dunia ini lagi gak baik-baik aja. Banyak tetangga, temennya, orang tuanya teman, bahkan saudara-saudara kita sendiri yang terkena wabah sampai akhirnya berujung ke kematian gitu, wafat. Tahun 2020 ini benar-benar ngingetin banget sih pada kematian, walaupun pada kenyataannya kita yang dihimbau di rumah aja kebanyakan berleha-leha, terus banyak hahihi,
jadi mager-mageran, jadi bahkan jadi kayak nggak inget mati gitu, malah jadi nggak inget mati. Padahal kan kehidupan yang sesungguhnya itu ya setelah mati kan. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang sama kayak aku nih, yang suka evaluasi dan buat resolusi di akhir tahun dan awal tahun, ini mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman semua kalau kita juga harus bikin resolusi untuk kematian. Karena masa kita hidup di dunia yang sementara ini, yang susah senangnya itu udah diatur sebenarnya sama Allah, kita benar-benar nulis resolusi serinci mungkin, mau bisnis ini, mau investasi ini, mau bikin rumah atau mau beli apa, segala macam kita tulis, tapi kita nggak mempersiapkan benar-benar amal terbaik kita untuk kehidupan yang benar-benar kekal abadi gitu, bahagia di surganya Allah. Jadi kalau kehidupan setelah mati itu masih bisa ditentuin sekarang, tergantung amal kita, sebanyak apa amal kita, pantaskah amal kita untuk kita ada di surganya Allah. Jadi benar-benar menampar banget ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa ambil yang baik dari video aku kali ini. Makasih teman-teman yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Boleh juga kalau mau di-share. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.